tanah Cirebon yang kaya akan sejarah, peradaban Islam tumbuh dan menyebar luas melalui jejak agung Sunan Gunung Jati. Warisan keilmuan dan kebijaksanaan beliau menjadi akar dari peradaban yang terus hidup hingga hari ini. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon hadir sebagai pelanjut jejak tersebut. Kami telah melahirkan lulusan kompeten, riset inovatif, dan pengabdian yang berdampak. Inilah wujud nyata komitmen kami dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas. Mari bergabung bersama UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Universitas Islam Siber yang unggul dan inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Batch 2 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hidayat, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di UPTD SDN 1 Sukrawetan, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 Kementerian Agama tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 25301127777. Pada hari Rabu pada tanggal 8 Oktober 2025 saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 dengan tema pesan-pesan pokok Quran Surat Al-Ma'un di UPTD SDN 1 Sukrawetan dengan menggunakan pembelajaran comparative learning untuk memenuhi persyaratan PPG Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah kelas 5 semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Ya, disiapkan untuk ketua kelasnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyyan wa rasulah.
warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bapak mau mengondisikan kelas terlebih dahulu. Ternyata di kelas 5 ini kelasnya sudah bersih ya. Alhamdulillah. Baik. Kelas 5 bagaimana kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar-dengar sesama siswa kelas 5-nya semuanya. Baik. Siap. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, di pagi hari ini masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Nah, baik. Sebelum kita ke materi, nah, kita sebagai warga Indonesia, kita harus mencintai tanah air kita, yaitu negara Republik Indonesia, dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kelas 5. Coba kalian tengok yang kiri, ada tidak yang tidak berangkat pada hari ini? Tidak ada, semuanya berangkat. Oke, good job buat kelas 5, tepuk tangan. Oke, alhamdulillah berangkat semua ya. Karena apa? Jangan sampai kalian bermalas-malasan untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwa menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Oke. Baik, pada kali ini anak-anak, Bapak akan memberikan materi
yaitu tentang pesan-pesan pokok surat Al-Ma'un. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat melafalkan Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengurutkan Quran surat Al-Ma'un dan terjemahnya dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis isi pokok Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menemukan perilaku yang sesuai dengan isi pokok Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Oke. Coba Bapak mau bertanya nih. Adakah anak yatim di sekitar rumah kalian? Ada. Sudahkah kalian membantunya? Sudah. Alhamdulillah. Mengapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyayangi anak yatim? Ya. Karena beliau juga pernah merasa anak yatim. Iya, betul sekali. Karena beliau pernah mengalami hal tersebut. Coba bayangkan. Ketika ya Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan, sudah ditinggalkan oleh ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian setelah itu ketika umur 6 tahun ya, Rasulullah SAW ditinggalkan oleh ibunda yaitu Aminah bin Wahab. Kemudian anak-anak, ketika beliau berumur 8 tahun juga ditinggalkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Nah, kita dipelajari dari sekarang. Beliau merasa kesedihan, beliau merasa kehilangan sosok ayah, sosok ibu, dan sosok kakek yang beliau sayangi. Maka dari itu kita ayo bersama-sama selalu menyayangi anak yatim. Ya. Coba Bapak mau kalian memperhatikan yaitu pada gambar berikut ini. Yang pertama gambar apa? Iya, mengaji, sedang mengaji. Yang kedua, memberikan sedekah kepada fakir miskin. Yang ketiga, memberikan sumbangan kepada anak yatim. Pintar. Nah, dari ketiga-tiganya ini kalian ayo sama-sama untuk memberikan sedikit rezekinya kepada fakir miskin dan anak yatim. Dan tidak lupa juga kalian harus selalu membaca Al-Quran setiap hari. Oke, mari kita sama-sama membaca Quran surat Al-Ma'un. Nanti Bapak dulu yang membaca, nanti kalian mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital
Fadhalikal yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik. Tadi kita sudah sama-sama membaca Quran Surat Al-Ma'un. Alhamdulillah semuanya sudah lancar. Akan tetapi Bapak mau mengetes kalian satu persatu ya, dengan memantau kalian membaca Quran Surat Al-Ma'un dengan fasih dan benar. Ya, nanti kalian membaca Quran Surat Al-Ma'un bersama-sama. Dimulai dari ta'awud. Alhamdulillah semuanya siswa kelas 5 sudah bisa membaca Quran Surat Al-Ma'un dengan fasih dan benar. Baik, silakan anak-anak memperhatikan video dengan teliti dan mengamati pada video tersebut. Baik, itu tadi gambaran ya, animasi cerita Quran Surat Al-Ma'un. Coba siapa yang
memperhatikan tadi, ada gambar apa saja? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, apalagi berbuat ria, menghardik anak yatim, memarahi anak yatim. Nah, itu gambaran ya dalam arti Quran surat Al-Maun. Bapak akan memberikan tugas kelompok. Nah, nanti Bapak akan buat ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Coba perhatikan tugas kelompoknya. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, guru memberikan potongan ayat dan terjemahnya kepada siswa. Yang ketiga, guru meminta masing-masing kelompok mengurutkan terjemahan secara benar dan menganalisis pesan yang terkandung serta perilaku yang sesuai dengan isi pokok Quran surat Al-Maun. Yang keempat, guru membimbing siswa selama proses diskusi berlangsung. Yang kelima, guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Sudah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sudah bisa. Nah, oke, baik. Kebetulan Bapak ini sudah disiapkan di sebelah kiri kalian. Bapak sudah disiapkan tugas kelompoknya. Silakan kalian menentukan terlebih dahulu kelompoknya. Siapa saja ketua kelompoknya? Oke, sudah siap? Ya. Oke. Untuk kelompok 1, Ferdi. Kelompok 2, Haikal. Kelompok 3, Puspita. Baik. Coba kelompok 1 silakan ambil tugasnya. Ini di sini. Ininya ambil. Ini. Kelompok 1 aja. Ya, ini. Udah. Oke, baik. Itu dari kelompok 1 sudah mengambil. Sekarang kelompok 2, siapa ketuanya? Haikal ya. Ayo, cepat sini. Ini kelompok 2 yaitu Haikal. Ya, ini gulkolnya ya. Tempel. Sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Ya, silakan ambil tugas kelompoknya. Oke, sini. Jadi, tugas kalian silakan mengurutkan Quran surat Al-Maun dan terjemahnya dengan benar. Silakan dikerjasama. Biar ininya bukunya di sini di pojokin dulu biar kelihatannya rapih ya. Ayo harus kerjasama ya karena ini adalah tugas kelompok. Ada yang mengurutkan terjemahnya dan ada yang mengurutkan ayatnya biar rapi. Waktunya sekarang kalian mempresentasikan hasil tugas kelompoknya di depan kelas. Dimulai dari kelompok mana ya? Kelompok 1 dulu. Oke, boleh. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, ini. Ya, dari sini. Oke, sini. Coba kalian perhatikan. Ini adalah hasil tugas kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Baik. Sekarang kelompok 1 menganalisis apa saja yang terkandung dalam Quran surat Al-Maun. Silakan.
Ini pegang. 1. Ancaman bagi pendusta agama. Surat ini dimulai dengan mengidentifikasi ciri-ciri orang yang mendusta agama dan hari pembalasan. Mereka adalah: 1. Orang yang menghadik anak yatim. 2. Orang yang tidak menganjurkan pemberi makanan orang miskin. Ini menunjukkan bahwa pengakuan keimanan tidak cukup tanpa adanya kepedulian dan tindakan nyata terhadap orang yang lemah dan membutuhkan. Oke, itu dari kelompok 1 sudah mempresentasikan. Nanti Bapak akan menilainya. Terima kasih untuk kelompok 1, berikan apresiasinya. Ini salah satu ya kelompok kalian, yaitu siswa mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik kelompok berbasis Word dengan link. Nanti Bapak meminta salah satu kelompok kalian ya untuk maju ke depan mengisi Word dengan benar. Sudah siap? Silakan tentukan dari sekarang untuk menentukan siapa yang maju ke depan dari kelompok 1, 2, dan 3. Sudah? Sudah tentukan? Oke. Oke. Pilih salah satu saja. Pilih yang mana saja, silakan. Oke, tambahannya yaitu 100 poin untuk kelompok 2. Pertanyaan yang keempat untuk kelompok 2, yang dimaksud dengan anak yatim adalah hasilnya, ya betul, anak yang ayahnya meninggal. Oke. Pertanyaan yang kelima, anak yatim memperoleh perhatian lebih dalam agama Islam. Sikap kita terhadap anak yatim yang tepat adalah, jawabannya menyayangi dan mengasihi. Oke, tepuk tangan. Pertanyaan yang keenam, dalam surah Al-Ma'un dijelaskan juga bahwa kita harus peduli kepada orang miskin. Salah satu contoh peduli terhadap orang miskin adalah memberikan makanan dan bantuan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan. Baik, Bapak akan memberikan tugas. Nah, tadi sudah melafalkan Quran surat Al-Ma'un dengan fasih. Yang kedua, kalian juga sudah mengerjakan dan mengurutkan Quran surat Al-Ma'un, ya. Dan yang ketiga, kalian juga sudah mengerjakan tugas kelompok dengan aplikasi yaitu Word. Dan yang terakhir, tugas lembar individu. Nanti kalian mengerjakan tugas yang Bapak bagikan, ya. Ini tugasnya individu. Silakan kerjakan. Siapkan pensilnya sama pulpennya. Oke. Silakan. Oke, silakan. Tidak apa-apa. Ya. Bapak akan menilai secara mandiri. Selanjutnya yaitu refleksi. Nah, gimana nih
Pembelajaran pada hari ini seru. Apalagi selain seru? Menyenangkan. Suka-suka? Suka. Terus tadi yang kalian mengamati dari awal sampai akhir, kalian mendapatkan apa tadi? Yang pertama tadi apa? Pesan-pesan pokok Quran surat Al-Maun. Terus siswa melafalkan Quran surat Al-Maun. Selain itu mengerjakan dan mengurutkan Quran surat Al-Maun dan terjemahnya secara kelompok. Terus apa lagi yang kalian dapat pada pembelajaran kali ini? Mengerjakan aplikasi dengan Word. Nah, ini aplikasi. Yang terakhir, tadi juga kalian mengerjakan individu. Baik, pembelajaran kali ini ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ferdi. Mau bertanya apa? Kenapa doa anak yatim selalu dikabulkan? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Nah, kenapa doa anak yatim terkabulkan atau diijabah doanya? Jawabannya yaitu wallahu bissawab. Hanya Allah yang maha tahu. Ya. Karena apa? Segala sesuatu doanya diijabah itu hanya Allah yang tahu, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Akan tetapi anak yatim itu adalah anak yang selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus melakukan perbuatan yang baik terhadap anak yatim. Berbuat kasih sayang terhadap anak yatim. Berbagi rezeki terhadap anak yatim. Selanjutnya, Bapak pada pembelajaran kali ini akan menyimpulkan hasil pembelajaran tentang pesan-pesan pokok Quran surat Al-Maun, yaitu pokok ini dijelaskan tentang ancaman terhadap mereka yang tergolong menodai agama, yakni yang menindas anak yatim, menghardik anak yatim, dan tidak menolong orang yang meminta-minta atau ria, ingin dipuji sesama manusia, dan lalai dalam sholatnya, serta tidak menolong dengan barang-barang yang berguna. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini Bapak mendapatkan apa disimpulkan? Yang pertama, Quran surat Al-Maun terdiri dari ayat 1 sampai 7. Quran surat Al-Maun surat yang ke-107 yang memiliki artinya Quran surat Al-Maun, yaitu barang-barang yang berguna. Baik anak-anak, semoga pembelajaran kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kali ini sebelum penutup, silakan ataupun sebelum pulang silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Disampaikan oleh ketua, silakan. Bismillah, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.